Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 sesuai dengan judul. Kita akan bahas soal tema 7, muatan PKN Bahasa Indonesia IPA dan IPS. Baik, kita lanjut. Soal IPS ada 10 soal sama seperti soal muatan yang lain ya. Nah, dimulai dari nomor 31. Perhatikan pernyataan berikut. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke negara-negara di Asia ditunjukkan pada nomor. Nah, jadi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Asia itu ada di tema 7 halaman 4. Ya, di halaman 4 ya. Nanti anak-anak bisa lebih jelas juga di sana. Nah, di sana ada 3G kalau tidak salah ya. Kita kenal dengan istilah 3G. Ya. Gold ya. Nih. Gospel, glory. Ya, jadi jawabannya 1, 2 dan 5. Jawabannya C. Nah, ini untuk menjawab untuk soal nomor 32 dan 33 perhatikan tabel berikut ini. Oke. Pertanyaannya, peristiwa yang terjadi pada masa penjajahan Inggris di Indonesia ditunjuk pada nomor. Nah, jadi peristiwa yang terjadi pada masa penjajahan Inggris. Nah, ini ada di halaman 19 ya, di buku tema 7-nya. Nah, di sana peristiwa pada pemerintahan kolonial Inggris di sana ya judulnya ya. Nah, di sini coba kita lihat. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri. Nah, ini dari Inggris ya. Inggris. Membentuk POC ini dilakukan oleh Belanda. Terus 3, membangun jalan raya dari Anyer. Nah, ini Belanda nih. 4, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Nah, ini Belanda juga nih. 3, Raffles nulis buku History of Java. Nah, ini orang Inggris ya. Anak-anak mungkin pernah dengar istilah bukan istilah ya. Ada bunga Rafflesia. Raffles, bunga bangkai itu ditemukan ini oleh Raffles ya. Nah, ini Inggris ini. Raffles ini itu gubernur di Indonesia ya. Gubernur jenderal di Indonesia. Nama lengkapnya Thomas Stafford Raffles ya. Ini dari Inggris. Yang 6, menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Nah, baik, kita lihat jawaban yang benar ya. Peristiwa yang terjadi pada masa penjajahan Inggris adalah, nah kita lihat. Nah, yang benar tadi kita sudah dapatkan 1, 5 sama 6 ya. Jadi yang benar nih D. 1, 5 dan 6. Nah, kita kunci aja ini ya. Kalau 2 kan POC kan dibentuk sama Belanda. Ini udah jelas salah ini ya. 3, membangun jalan raya dari Anyer hingga Penarukan itu dilakukan oleh pada masa kolonial Belanda. Nah, perhatikan peristiwa yang terjadi pada masa penjajahan Belanda di Indonesia ditunjuk pada nomor. Nah, masih kita lihat ini ya, tabel ini. Jadi sudah jelas ya, 2, 3, 4. Nah, mana pilihan 2, 3, 4 ini? Nah, kita lanjut soal nomor 34. Perhatikan pernyataan berikut. Penyimpangan pada pelaksanaan tanam paksa ditunjukkan pada nomor. Nah, nomor 34 ini itu ada materinya di halaman 31 ya. Halaman 31 tema 7. Nah, di sana menjelaskan ya penyimpangan pada pelaksanaan tanam paksa. Nah, coba kita cek satu persatu nih.
Jatah tanah untuk tanam ekspor melebihi seperlima tanah garapan. Apalagi jika tanahnya subur. Nah, ini benar nih ya. Ini penyimpangan dari tanam paksa. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah ladang sendiri. Ini dasar penjajah ya, luar biasa. Nah, ini luar biasa penjajah ini ya, memeras ya, menindas ya. Jadi nomor 2 ini bentuk penyimpangan ya, bentuk penyimpangannya. Terus nomor 3, rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja kurang dari 1/5 tahun. Bukan kurang harusnya ya, lebih seharusnya. Ini bukan penyimpangan, harusnya lebih. Terus waktu pelaksanaan tanam paksa kurang dari 3 bulan, benar ya. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali ke rakyat. Dikembalikan kepada rakyat maksudnya. Ini salah ya. Bukan dikembalikan ya, malahan diambil ya. Ini salah. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab rakyatnya, benar. Ini juga ini penyimpangan ini ya. Jadi yang benar, penyimpangan pada pelaksanaan tanam paksa ditunjuk oleh soal nomor 34, yaitu jawabannya apa? Nih ya, B 1, 2, dan 4. Nah, 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Soal nomor 35. Ini ada multa tuli ya. Daus Dekker ini adalah salah satu penentang kebijakan tanam paksa yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Nah, jadi ada penentang ya, namanya Daus Dekker, penentang tanam paksa yang dilakukan oleh siapa? Oleh kolonial Belanda. Dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar ya, dia mengajukan 3 tuntunan kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, 3 tuntunan itu disebut titik-titik. Nah, ada di buku tematiknya juga ini ya, di sana. Irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Nah, ini berarti A yang benar nih ya. Irigasi, edukasi, dan transmigrasi, atau kita singkat dengan TIE aja ya. Bisa juga mana-mana dibalik ini. Transmigrasi, irigasi, dan edukasi, TIE. Selanjutnya nomor 36. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini ada gambarnya, ada gambar pahlawan ya. Nama tokoh dari daerah asal pahlawannya. Nama tokohnya ini daerah asalnya. Pertanyaannya, pasangan antara gambar, nama tokoh, dan daerah asal pahlawan yang benar ditunjuk pada garis nomor. Baik, kita lihat satu persatu. Ini harus anak-anak hafal namanya ya. Ini gambar Sultan Hasanuddin ya. Dari mana? Ini dari Sulawesi, Makassar ya, Sulawesi Selatan. Ini Pangeran Antasari dari mana? Dari Makassar? Bukan ya, dari Kalimantan Selatan. Berarti ini salah ya, enggak. Bukan pasangannya. Nah, Patimura, nah yang bawa pedang itu ya, Patimura bawa golok ini. Maluku ya, ini benar. Sisingamangaraja, ini dari Sumatera Utara ya, benar. Tuanku Imam Bonjol, Jawa Timur, keliru ini ya, ini seharusnya Sumatera Barat. Nah, nanti ada juga ini ulama besar ya, menggunakan imamah. Di daerah kita juga ada ulama
menjadi tokoh, menjadi pahlawan ya, yaitu kenal dengan Tuan Guru Maulana Syekh ya, bapaknya TGB ya, gubernur yang sebelum ini ya. Oke. Nah, berarti jawabannya 3 dan 4 ya, jawabannya C. Nah, jawabannya C. Selanjutnya nomor 27. Ya, nomor 27, perhatikan pernyataan berikut. Keputusan Kongres Pemuda II ditunjukkan pada nomor. Nah, menerima lagu Indonesia Raya. Ya, benar nomor 1 ini. Menerima Sang Merah Putih. Benar. Nomor 2 juga benar. Nah, menetapkan Soekarno sebagai Presiden RI. Ini salah ini ya. 3 sama 4 tuh salah. Nah, jadi yang benar, semua organisasi pemuda yang dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Nasional dalam arti luas. 6. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Jadi yang benar di sini 1, 2, 5, 6. Mana dia? 1, 2, 5, 6. D ya. D. Nomor 38. Tokoh-tokoh yang dijuluki sebagai pahlawan proklamator Soekarno dan Hatta ya. Nah, beliau ini yang sekaligus membaca proklamasi ya, teks proklamasi. Nomor 39. Nah, perhatikan peristiwa berikut. Pengelompokan yang tepat untuk peristiwa-peristiwa perjuangan tersebut adalah di sini perjuangan fisik, perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan fisik itu yaitu perang maksudnya ya. Perang. Kalau perjuangan diplomasi itu dengan berunding ya, berunding. Nah, di sana melakukan perundingan ya. Nah, dari pernyataan ini coba kita lihat pertempuran ya, sudah jelas ini fisik ya. Palangan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Ini juga perjuangan fisik. Nomor 3, Bandung Lautan Api. Nah, ini juga perjuangan fisik ya. Membakar gudang senjata Belanda dulu ya. Jadi 1, 2, 3 sudah benar. Tinggal yang lain, diplomasi. Nah, diplomasi itu perundingan, ini perundingan. Perundingan Linggarjati ya. Perjanjian Rimpil, perjanjian Rem. Nah, ini yang benar. 567. Jadi jawaban yang benar adalah A. Terakhir, nomor 40. Tokoh bangsa yang mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia adalah ... Soekarno ya. Soekarno, Bapak proklamator ya. Nah, kalau yang mengusulkan itu merumuskan maksudnya ya, yang merumuskan itu ada 3 tokoh ya. Ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo sama Insinyur Soekarno ya. Ada 3 perumus ya. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Suepomo tulisannya, Suepomo, Insinyur Soekarno ya. Soekarno. Oke, ini 3 tokoh perumus Pancasila. Masing-masing ini punya apa namanya? Rumusan ya. Nah, nanti 3 ini ya diambil ya, yang terbaik yang sekarang sudah kita kenal dengan Pancasila ini ya, itu hasil dari rumusan-rumusan tokoh-tokoh hebat zaman dulu. Baik, demikian pembahasan soal. Mudah-mudahan ini bisa membantu anak-anak untuk menjawab soal ulangan harian, ulangan semester ya. Sekian dari saya. Berjumpa lagi nanti di channel Marhadi Kalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.